Inilah harga yang paling murah itu saat ini untuk domba tanduk non tanduk, karena petani juga nggak ngisi, banyak peternak belum berani ngisi. Ini harga termurah di bulan November akhir sampai pertengahan Desember. Kenapa? Itu paling murah. Peternak kenapa nggak mau mengisi? Karena mau diisi ke momen kurbanan masih terlalu lama. Padahal nanti kalau sudah di atas Januari harga sudah melambung lagi. Jadi ini untuk peternak pemula saat ya tepat ya? Saat yang tepat mengisi bakalan jantan itu ya harga termurah. Walaupun prospeknya nanti lebih panjang nggak masalah. Bahkan di yang murah saja nanti ketika 2-3 bulan sebelum Idul Adha baru digemukan. Yang penting sekarang beli harga kisaran bakalan di bawah 1,6 atau 1,5. Yang tanduk atau non tanduk nanti dijual bisa di atas 3 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina di Pesona Wisata kita. Salam untuk sahabat ternak Indonesia, semoga ternaknya lemu-lemu dan sehat-sehat. Dan kali ini saya sedang berada di Pasar Gerabak ini bersama Mas. Saya Hendy Vinanda Desara dengan pemilik farm Waringin Jati Farm atau channel Sahabat Ternak Nusantara. Dan ini Mas Hendy ini orang yang selalu menghabiskan domba di pasar ya guys ya. Ribuan ekor dia babat, dan hari ini dia lagi sial. Capek, dia nggak dapat barang. Kenapa Mas nggak dapat barang? Biasanya hari Jumat itu hari yang pendek. Terus kemungkinan orang yang berangkat ke pasar itu sedikit. Jadi untuk hari ini saya nggak dapat domba. Cuma dapat 1 ekor di Pasar Gerabak ini. Terus beli domba sangat banyak itu buat apa Mas? Biasanya suplai ke peternak, suplai ke istilahnya jagal, sate, atau ke warung-warung, dan juga suplai pengadaan yang untuk proyekan, yaitu proyekan untuk pengadaan pemerintah itu, untuk disuplai ke kelompok-kelompok ternak biasanya. Termasuk kurbanan juga ya? Kurbanan juga, kurbanan paling sebentar lagi. Tapi kalau yang teman-teman sahabat ternak mau ngisi kambingnya, dombanya saat ini, inilah harga yang paling murah itu saat ini untuk domba tanduk non tanduk, karena petani juga nggak ngisi, banyak peternak belum berani ngisi. Ini harga termurah di bulan November akhir sampai pertengahan Desember. Kenapa? Itu paling murah. Peternak kenapa nggak mau mengisi? Karena mau diisi ke momen kurbanan masih terlalu lama. Padahal nanti kalau sudah di atas Januari harga sudah melambung lagi. Jadi ini untuk peternak pemula saat ya tepat ya? Saat yang tepat mengisi bakalan jantan itu ya harga termurah. Walaupun prospeknya nanti lebih panjang nggak masalah. Bahkan di yang murah saja nanti ketika 2-3 bulan sebelum Idul Adha baru digemukan. Yang penting sekarang beli harga kisaran bakalan di bawah 1,6 atau 1,5. Yang tanduk atau non tanduk nanti dijual bisa di atas 3 jutaan untuk momen kurbanan. Kalau yang untuk tanduk dan non tanduk itu adakah perbedaan harganya Mas? Ada, kisaran 5.000 sampai 10.000 per kilogram. Kalau mahalan yang tanduk, mahalan tanduk, selisih 5 sampai 10.000. 5 sampai 10.000. Iya, per kilo. Untuk kurbanan juga selisihnya banyak. Kisaran 10 sampai 15.000 per kilonya. Untuk non tanduk dan tanduk. Tapi kalau kita bicara waktu ini sangat tepat untuk mencari bakalan. Tapi kenapa Mas nggak dapat barang ini malah? Nah, untuk hari ini saja karena hari Jumat. Oh, untuk hari ini. Tapi untuk di akhir tahun ini sangat tepat ya? Sangat tepat. Akhir tahun. Yang penting kita bini pemikirannya. Berpikirlah sebelum orang lain berpikir yang kita pikirkan. Itu bisnis yang menguntungkan begitu. Dulu orang belum melirik untuk bisnis pengumuman, saya sudah jalan pengumuman. Ketika banyak orang yang
jalan penggemukan saya lirik yang lain, saya suplai aja. Terus ketika banyak orang supplier, saya liriknya ke proyek-proyek yang pengadaan saja. Daripada saya pengadaan penggemukan bakalan itu. Jadi selalu harus berbeda ya, Ya. ingin menciptakan yang berbeda. Inovasi. Berinovasi. Jadi kalau untuk saat ini sangat tepat. Terus untuk yang harganya kira-kira bocoran berapa bos? Kalau pasnya itu kalau ambil dari pasar ya? Kalau dari pasar, ambil sendiri beli di pasar itu di bawah 70 per kilo. Di bawah 70 Saya jual 70 per kilo. Kalau pinter nawar ya bisa, asal gini, ketika nggak ada orang yang belanja jantan, kita belanja. Kalau ada yang belanja, kita ngalah. Itu pasti dapat harga termurah. Kalau tarung ya nggak bakalan dapat murah. Intinya itu di pasar. Cara dapat yang murah lagi gimana mas? Ketika kita melihat di pasar tuh, Kalau apa jam siang atau gimana? enggak, kalau pemula itu seringlah main ke pasar, kenal-kenal orang pasar dulu, baru itu kan nggak bakalan dimahalin. Kalau sudah sering ke pasar, sering ketemu belantik-belantik di pasar, nggak bakalan dimahalin sama teman-teman. Karena sudah kenal ya? Sudah kenal. Kalau orang baru ke pasar, dia kelihatan orang logatnya beda sama daerah kita, pasti dimahalin. Terus Mas jadi itu keliling di pasar mana saja Mas? Biasanya saya Muntilan, Temanggung, Keranggan, Pasar Gerabak, Pasar Pingit, Ambarawa, Pasar Ngadirejo Parakan, Sukorejo juga. Kadang sampai Batur. Batur itu mana ya? Banjarnegara. Oh Banjarnegara. Oh. Ya. Untuk Terjauh? merino. Terjauh di mana Mas? Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, Cirebon. Wah jauh banget ya Mas ya. Iya. Pernah kirim ke peternak Jakarta belum Mas? Kalau Jakarta saya jarang, malah luar Jawa pernah. Luar Jawa? Pekanbaru, Medan. Saya ambil terjauh dari Medan untuk domba dalam waktu dekat ini. Saya ambil merino itu dari Medan karena merino harga di sini sapihan itu sudah di atas 3 juta. Ngambil di sana? Ya, masih murah sana. Ya untuk yang kelas potong, bukan kelas seni kontes atau yang bagus mukanya ketutup untuk merino. Kalau tips sendiri untuk memilih bakalan yang bagus untuk penggemukan itu gimana Mas? Bakalan yang bagus itu bakalan yang lebih dekat dari kandang kita. Jangan tergiur harga murah dari luar kota. Karena dari luar kota itu perlu adaptasi. Perlu istilahnya adaptasi cuaca, adaptasi pakan, belum lagi nanti penyusutan jarak pengiriman. Yang bagus itu yang lokal, sebisa mungkin meminimalisir transportasi. Jadi kita langsung dari pasar langsung masuk ke kandang, kita nggak usah masuk ke kandang. Kalau saya biasanya gini, belanja dari pasar langsung kekirim ke peternak-peternak. Jarang saya masuk kandang sendiri. Karena kalau masuk kandang sendiri adaptasi dulu. Nanti kalau setelah adaptasi pakan yang bagus kita bobot kembali ke pasar, nanti dibalikin ke bobot pasar lagi, nanti baru dikirim ke peternak. Setelah peternak itu nanti di sana adaptasi pakan, berarti 2 kali adaptasi. Dombanya kalau adaptasi terlalu berulang-ulang, nanti dombanya yang nggak cepat gemuk. Ya, kalau domba lokal langsung masuk ke kandang, langsung di treatment, insya Allah cepat gemuk daripada domba yang lebih jauh dari Medan. Memang bakalan Medan lebih murah sekarang, tapi ketika dibandingkan dengan lokal masih bagus lokal untuk daerah manapun perjalanannya ya. Karena perjalanan resiko sama adaptasi, resiko kematian juga lebih banyak. Dan untuk pakan sendiri Mas, untuk jenengan tuh kalau supplier gini kan in out aja Mas ya? Iya, saya datang ke kandang terus pergi. Itu pakannya pakai apa? Saya pakan kering tetepan. Pakan kering. Karena saya pernah pengalaman ketika saya domba transit ke kandang, saya kasih pakan rumput, seminggu 2 minggu ada naiknya. Ketika saya kasih pakan kering langsung saya treatment, naik, tetap naik langsung signifikan. Domba bisa istilahnya ketika di petani kurang, kebutuhan nutrisinya kurang tercukupi, di tempat saya langsung tercukupi. Jadi cepat lumayan naik beratnya sama tingkat gemuknya. Bukan kalau berat mah gampang diampas tahu pasti beratnya naik, tapi kan tujuan saya bukan untuk menaikkan berat, naikkan gemuknya biar cepat. Jadi ketika dikirim ke peternak, bakalan itu sudah setengah gemuk, sudah adaptasi pakan kering, tinggal peternaknya tinggal digas saja cepat gemuk. Dan kalau dari petani kan biasanya
menggunakan hijauan saja. Ketika datang ke tempat jenengan ganti kering itu gimana? Langsung ganti kering nggak masalah. Mau makan ya? Kalau domba lapar dikasih apapun makan. Makan ya. Yang penting konsentrat kita palatabilitasnya tinggi. Jadi domba ketika datang ke kandang langsung makan kering itu langsung mau, nggak perlu adaptasi terlalu banyak. Ya, ini dia tips dari Mas Hendy yang selalu sobo pasar. Tiap hari berburu pasar, berburu domba ya. Nggak pernah kambing ya Mas ya? Domba fokus di domba. Saya fokusnya ke domba. Padahal dulu awalnya ke perah, kambing perah. Awalnya perah. Ya, tapi nggak saya terusin karena 2-3 kali pekerjaan jadi satu kalau domba perah. Iya. Kalau kambing perah, ya. domba perah. Jadi kalau bekerja itu yang fokus ya Mas ya? Iya, fokus. Dia akan menuai hasil yang kita harapkan. Mungkin ada salam-salam Mas buat peternak Indonesia nih. Untuk persiapannya gimana? Kalau buat peternak Indonesia bagi yang pemula, kalau memulai usaha itu jangan nanggung. Jangan setengah-tengah. Kita harus fokus, jangan pernah pantang putus asa. Jadi hasilnya mungkin bukan instan tapi pasti berhasil kalau kita sudah tahu ilmunya. Padahal dulu saya lihat Masnya baru dikit aja ya kambing dombanya ya. Ya. Sekarang sudah bisa mensuplai ke peternak, bahkan tidak cuma 10, 20 sampai ratusan ribuan ekor ya Mas. Ya. Untuk bulan ini saya 500 ekor indukan. Indukan semua? Indukan semua. Ini fokus ke indukan dulu untuk pengadaan ke dinas. Oke teman-teman, tetap semangat, persiapan bentar lagi sudah mulai kurban ya. Ya. Siapkan strateginya, mulai sekarang sudah mulai start. Nanti kita siap-siap untuk sukses bareng di kurbanan tahun depan. Semoga sukses ya Mas ya. Ya. Dan dengan juga pesanannya banyak sekali. Alhamdulillah nanti ini. semakin banyak ya. Oke Mas Hendy, terima kasih tipsnya dan peternak Indonesia. Sukses selalu, sehat selalu, salam lemu-lemu, sehat-sehat. Tentunya Ndang Payune. Saya Aldi Katarina dan Mas Hendy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.